Dikasih Tuhan, saya akan membacakan Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung, perintah Tuhan, ayat yang sudah dikenal oleh semua orang percaya, ayat yang sudah dihotbahkan ribuan kali, ayat yang sudah banyak dibaca oleh orang Kristen sejak masih anak-anak. Tetapi ada kesalahan mendasar sebenarnya yang salah diinterpretasikan, dimisinterpretasi oleh banyak gereja, banyak pengkhotbah, dan juga oleh banyak jemaat. Ada dua kesalahan utama. Ada dua kekeliruan utama yang ingin saya tunjukkan dalam ayat-ayat ini yang selalu dipraktekkan oleh orang Kristen. Yang pertama, soal pergilah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu pergilah, go, pergi. Setelah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya 3,5 tahun lamanya, Tuhan bilang, pergi, beritakan Injil. Gereja harusnya pergi, go, and make disciples. Go, pergi. Tetapi ayat ini, pada kenyataannya, sekarang banyak disalahartikan, bukannya pergi tapi datang. Marilah, datanglah. Bukankah kita sering lihat flyer KKR? Hadirilah, banjirilah, datanglah. Ketika hari Minggu, mari datanglah ke gereja. Mari datang, datang, datang. Dan tidak ada kata pergi. Saudara, saya bukan menentang orang datang di ibadah hari Minggu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah mari kita seimbangkan kembali. Bukan hanya datang menjadi gereja yang datang, gereja yang gather church, gereja yang berkumpul di hari Minggu, tetapi gereja yang go, gathered versus scattered. Scattered itu adalah tersebar, pergi dan tersebar. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka bukannya gathered, berkumpul, tapi mereka scattered. Gereja harusnya scattered, gereja yang tersebar, bukan datang, tapi pergi, go. Ini kesalahan yang banyak terjadi di gereja. Akhirnya orang Kristen berfokus pada gedung gereja. Ingin membangun gedung yang lebih besar, lebih mewah supaya orang nyaman untuk datang. Padahal sebaliknya, fokusnya pada pergi, scattered. Itu yang pertama. Kesalahan yang kedua ada di ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan. Ajarlah mereka melakukan. Ajar untuk melakukan. Teach to obey. Ajar supaya mereka taat dan melakukan. Tahukah saudara? Kesalahannya di mana? Seringkali di gereja, jemaat diajar untuk mengetahui firman Tuhan. Orang suka yang berisi, yang dalam-dalam, yang banyak
rema-remanya banyak, kebenaran-kebenaran supaya mengisi pengetahuan orang akan firman. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah ajar untuk melakukan. Biasanya kalau mengajar untuk melakukan, itu seperti mengarahkan how to do. Bukan what to know, tapi how to do. Bagaimana cara melakukan? Bagaimana cara supaya saya hidup makin kudus? Bagaimana cara supaya saya hidup makin rendah hati? Bagaimana caranya supaya saya hidupnya makin murah hati, makin penuh kasih, makin mudah mengampuni? Itu teach to obey, how to do, bukan what to know. Ajar bukan untuk mengetahui yang banyak-banyak tentang pengetahuan teologi. Seringkali orang merasa bangga, pendetanya jago berkhotbah, pintar berkhotbah, pengetahuannya banyak. Dan ketika pendeta gembala sidangnya khotbah, pasti khotbahnya bagus, berisi, banyak pengetahuan. Jemaat senang, merasa diberkati karena sudah mengetahui banyak tentang firman Tuhan. Padahal Alkitab bilang bukan ajar supaya tahu, tapi ajar supaya melakukan. Ajarlah mereka melakukan. Penekanannya pada kata melakukan. Bukan mengetahui, tapi melakukan. Firman Tuhan adalah aplikasi. Jadi lewat kebenaran ini saya ingin kita sadar, gereja bukan datang, tapi gereja itu pergi. Bukan berfokus pada hari Minggu, tapi berfokus justru pada hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Hari Minggu datang ke gereja, tetapi jemaat diperlengkapi di gereja pada hari Minggu dan pergi tersebar. Pada hari Senin sampai hari Sabtu, mereka menjadi saksi di tempat mereka masing-masing. Itulah gereja yang tersebar. Dan jemaat diajar untuk melakukan. Kiranya kita diberkati lewat firman ini dan kita dapat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.